Halo guys, jadi kenalin nama gue Muhammad Husin. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah laporan kerja praktek nih. Laporan kerja prakteknya dibuat sama cutting gue, namanya Muhammad Abiuzaki, respect to him, dengan judul Pengaruh Kelembapan Motor GB304 di P3 pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Oke, jadi yang mau gue bahas pertama yaitu kayak latar belakang dari karya ilmiah ini. Jadi dia itu ingin ngebahas sebuah motor listrik, itu komponen pada industri-industri ini yang biasanya. Dan lebih spesifik lagi, ini pada PT Pusri, yaitu ngebahas soal kelembaban lingkungan dan dapat menurunkan nilai resistansi. Jadi kalau lingkungan yang lembab bisa menyebabkan motor korosi, meningkatkan resiko kerusakan dan penurunan isolasi. Jadi pada karya ini dia ngebahas soal motor itu, dan yaitu kelembapan nih, apa nih pengaruhnya. Oke, lanjut yang bakalan gue mau bahas yaitu kesalahan penulisannya. Jadi biasanya nih di karya ilmiah ada kesalahan huruf atau kata, tanda baca, keefektifan kalimat atau paragraf, kutipan, dan daftar pustaka. Nanti bakal gue munculin di belah kiri gue nih kayak apa sih yang mau gue bahas nanti di itu. Dan juga nih kan kita nih kalau membuat karya ilmiah kan emang wajar guys ya kalau salah. Jadi ya it's normal because we are human. Oke. Jadi yang mau gue bahas nih pada halaman ketiga nih bakalan muncul nih di sini, yaitu kata tidak baku kelembaban. Dia make B-nya 2 tuh, kelembaban. Seharusnya kelembaban yaitu kelembapan. Dan pada kesalahan kedua yaitu pengulangan kata bagaimana. Misalnya nih, dapat mengetahui bagaimana. Itu kan pengulangan kan, harusnya bagaimananya satu aja. Dan selanjutnya nih, pada halaman 4 dan 5 terdapat kesalahan kata kapital tidak tepat. Di perpustakaan, itu yang salahnya di D-nya. Kenapa D-nya kapital? Harusnya enggak kan? Karena itu di tengah-tengah kalimat. Terus, pada bab ini menyimpulkan. Itu harusnya tipe lah ya, tipis-tipis. Harusnya menyimpulkan. Oke, kita lanjut nih. Pada halaman 17 dan 18, kata depan harus dipisah. Seperti di bidang, seharusnya di bidang. Dan Sriwijaya, itu harusnya Sriwijaya ya, tapi dia cuma Sriwijaya. Itu kayak kurang ja satu lagi. Oke, kita lanjut nih. Pada halaman 20, itu untuk mempertahankan, ya ini mirip-mirip lah ya kan sama yang bagaimana tadi. Dan diambil, ya bisa kalian lihat itu seharusnya diambilnya digabung bukan dipisah. Selanjutnya nih di halaman 21 dan 22, kata Palembang yang itu bisa kalian lihat langsung, itu harusnya dipisah. Seperti akan prospek juga harusnya dipisah, serta kesuburan juga harusnya dipisah. Itu kayak lupa spasi dia palingan. Dan ketabahan dalam, ya sama aja gitu kan. Selanjutnya di halaman 23, 27, 39 itu kesalahan pengetikan seperti struktur dan peralatan merupakan. Itu cuma tipe tipis. Dia nih harusnya peralatan dia lupa kasih A. Dan di struktur itu kalau kalian baca itu struktur, itu kurang dikit ya, bisa kalian lihat aja langsung. Dan di halaman 3 lagi nih, balik lagi nih, itu adalah kesalahan titik 2. Seharusnya adalah langsung titik 2, nggak pakai spasi. Dan di bawahnya juga bisa kalian lihat kan, sama aja. Oke, lanjut. Pada halaman 5 dan 17 terdapat kesalahan pada nama bulan Desember. Dan di atas Desember nih harusnya itu kan menjelaskan nama bulan, itu harusnya kapital. Terus di itu harusnya nggak konsisten dia nih, jadi harusnya D-nya D kecil, I-nya I kecil juga, karena itu
304 di P itu adalah menjelaskan kata hubung, jadi harusnya nggak kapital. Dan pada halaman 18 dan 20 itu adalah fungsi-fungsi. Itu sebenarnya nggak perlu dispasi karena sudah ada tanda hubungnya. Dan seperti itu lagi, kesalahan lagi diambil, harusnya digabung. Ya kita skip aja yang itu. Dan halaman 23 dan 27 nomor titik 56 itu seharusnya ada spasi, nomor titik spasi 56. Dan pabrik baik dalam keadaan tanda hubungnya tidak tepat, harusnya pabrik, koma, baik dalam keadaan operasi normal maupun dalam keadaan troubleshoot down turn around. Dan halaman 31 dan 36 itu kesalahan kapital, bisa kita lihat dia nggak konsisten. Vice presidennya awalnya V-nya yang nggak kapital, tapi di bawahnya malah V-nya yang kapital. Terus di ini kesalahan kapital juga. Adapun jenis-jenis itu kalau kalian lihat itu J-nya kapital tuh yang pertama. Harusnya kan enggak, karena dia bukan awal kalimat. Selanjutnya, di halaman 30 dan 35, kesalahan tanda baca seperti itu harusnya tidak diperlukan koma. Seperti kipas angin, dia langsung aja baru sebelahnya baru koma. Dan pada hari Jumat, titik 2-nya itu kedouble gitu. Harusnya ya nggak usah pakai pun bisa dia. Harusnya nggak pakai kan, soalnya di atasnya juga nggak pakai. Mungkin dia tipu kan, ya it's normal gitu. Kita lanjut di halaman 3. Kesalahan tanda baca yaitu kalimatnya enggak hemat dan kurang tanda koma. Agar dalam pembahasan tidak terlalu meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Titik. Itu seharusnya agar pembahasan tidak terlalu luas, koma, perlu dilakukan pembatasan masalah. Itu bisa jadi induk kalimat sama anak kalimat. Kalau kalian itu, kalau induk sama anak kalimat itu bisa kita balik-balik, artinya juga bakalan sama. Dan pengulangan kata dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah. Ya, bagaimananya 2 kali lagi kayak yang sebelumnya juga. Pada halaman 4 dan 6, kesalahan tanda baca tidak logis. Metode ini melakukan. Emang siapa sih metode bisa melakukan? Seharusnya metode ini digunakan itu boleh. Tapi kalau ini metode ini melakukan, itu metodenya dianggap sebagai manusianya gitu. Jadi dikira metode itu manusia. Mungkin itu kesalahan penulis. Dan nih di selanjutnya itu pada penjelasan sejarah PT Pusri itu kepanjangan. Seharusnya bisa dipisah beberapa kalimat supaya lebih efektif. Karena kalau terlalu numpuk itu malah jadi nggak efektif. Karena terlalu banyak ide dalam satu paragraf. Dan selanjutnya di halaman 18 dan 20 kalimatnya terlalu bertele-tele. Seperti ini, restrukturisasi ini dilakukan dengan harapan agar dapat mencapai tujuan-tujuan. Nih, harapan agar dapat. Itu harusnya nggak perlu kan? Harusnya bisa kita ubah menjadi restrukturisasi ini dilakukan untuk dapat mencapai tujuan. Itu pun masih nggak efektif. Harusnya untuk mencapai tujuan aja gitu loh. Jadi restrukturisasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan. Itu boleh tuh kayak gitu. Pemborosan kata di kalimat bawahnya itu untuk menjadikan PT Pusri menjadi. Tuh kan 2 kali dia menyebut menjadikannya 2 kali. Harusnya itu nggak perlu. Dan pemborosan hal yang paling utama yang perlu dilakukan. Itu udah kalian sadar belum? Hal yang paling utama yangnya 2 kali. Ya, itu pemborosan kata, nggak perlu. Di halaman 10 itu penulisan citasi tidak sesuai format. Harusnya PT Pusri kurung buka 2012 kurung tutup titik. Tapi dia langsung koma 2012, koma spasi 2012.
Ini kan udah kita bahas semuanya. Sekarang di sisa di bagian belakangnya doang, itu di daftar pustaka. Dia buat daftar pustakanya, nggak tahu dia pakai apa, tapi di sini gue bakal bahas pakai apa 7. Itu pada dia nih 1, 2, 3 harusnya nggak usah dipakai lagi, karena misalnya dia pakai apa 7, misalnya apa 7 tuh dia nggak pakai nomor, dan referensi disusun sesuai alfabet, bukan berdasarkan nomor. Dan di ini juga bisa kalian lihat di judul-judul buku atau website, dia nggak dicetak miring. Mungkin ada beberapa dicetak miring, tapi beberapa pun ada yang nggak dicetak miring. Terus di hanging indent, harusnya baris pertama itu rata kiri dan baris kedua menjorok ke dalam. Jadi kayak gini, nih di sini nih, ini di sini nih, kayak gini, nggak kayak nyatu nih sama-sama. Oke, kita lanjut. Penulisan nama website dalam apa 7 tidak boleh hanya menunjukkan URL tanpa identitas penulis atau lembaga. Seperti ini di nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang profil Pusri diakses pada 10 September dari https://www.pusri.co.id about. Harusnya itu bisa kita ubah PT Pusri Sriwijaya, itu adalah lembaganya. Palembang buka kurung 2022 tutup kurung profil perusahaan, itu baru nih ditempel linknya, tapi miring, jangan lupa. Baru sebelahnya diakses 10 September 2025. Habis itu kalau kalian perhatiin juga, dia jarak antar sumber nih, antar sumber dengan antar kalimat harusnya dikasih, misalnya ini yang satu, ini yang pertama, ini yang kedua, harusnya ada jarak 1,5. Tapi kalau masih di satu sumber yang sama, itu jaraknya per spasinya cuma 1. Nah, jadi itu aja yang gue mau jelasin soal kesalahan apa aja yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Itu mah normal ya guys ya, untuk manusia. Kalau buat ya mungkin nggak sesering dan nggak seprofesional para ahli, itu normal buat melakukan kesalahan. Mungkin juga di video ini ada kesalahan, kalian bisa komen di bawah. Jadi hasil simpulkan karya ilmiah nih yang gue lihat-lihat setelah gue baca tuh, ya emang bener kelembapan lingkungan itu berpengaruh terhadap kondisi motor GB304B, karena dengan lingkungan yang lembab itu menurunkan nilai resistansi isolasi pada lilitan motor. Penurunan resistansi ini meningkatkan resiko gangguan listrik dan kerusakan motor. Dan pengukuran menggunakan insulation resistant teaser dapat digunakan untuk mengetahui kondisi isolasi dan mendeteksi pengaruh kelembapan terhadap performa motor. Jadi kalau kita pakai bendanya kayak insulation resistant tester, itu buat ngetes resistansi. Dan penanganan kelembapan dapat dilakukan dengan menjaga sirkulasi udara, ventilasi bisa digunakan atau di humidifier, serta menerapkan perawatan preventif seperti pembersihan, pengukuran, tahanan isolasi, dan pengeringan motor secara berkala. Jadi itu aja yang bakalan dibahas pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah ngeliatin sampai habis. Sorry ya misalnya ada kesalahan, gue mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk Pak Zah sudah ngajar kami selama 1 semester ini. Gue Muhammad Husin, signing out.